Salam guys semuanya, kembali lagi di channel Pondok Sepeda. Kali ini kita akan membahas salah satu alat yang kita perlukan untuk kita goes di dalam ruangan ya, atau istilahnya indoor cycling ya. Itu kita ada trainer di sini. Ya, ini dari mereknya Tacx. Gak tahu ini dibacanya Tacx atau apalah ya. Nanti tinggal cari aja di Google cara bacanya gimana. Ini salah satu alat yang kita butuhin untuk kita indoor cycling. Jadi untuk indoor cycling itu atau kita yang goesnya di tempat itu ada dua jenis ya, ada yang namanya roller, ada juga yang trainer. Kalau roller itu kita kayak goes sepeda utuh itu di atas bar kayak ya rollernya itu di atas roller, dan itu kita goes di atas itu. Jadi itu sensasinya sama kayak goes biasa gitu ya. Cuman itu benar-benar kita harus melatih keseimbangan juga supaya tetap stabil di atas roller. Nah, opsi yang kedua itu ada yang namanya trainer. Ya, trainer itu ada beberapa jenis. Cuman ya kalau bisa dibilang kalau trainer itu diem ya. Kita nggak ada keseimbangan, kita nggak perlu ngejaga keseimbangan, kita nggak perlu takut jatuh karena sepedanya itu ditempel utuh di dalam sini. Nah, ini untuk yang ban belakang. Di beberapa trainer itu ada yang harus mencopot wheel atau roda. Kalau ini nggak harus mencopot roda, tapi quick release asnya itu diganti. Ya, ini bawaan dari Tacx-nya itu bisa dipakai untuk di sini nih. Oke, kita bahas satu persatu dulu ya. Jadi dalam satu paket pembelian utuh itu ini copot, ini bisa dicopot ya. Jadi ini nggak langsung nggak langsung nempel. Kemudian untuk di sininya mekanikalnya juga itu juga dicopot juga. Di sini ada bautnya, cuman ini udah kita rakit semua, dan juga kita juga dapat ini nih skewer tusukan quick release asnya ya. Nah jadi ini tuh bisa dilipat kayak gini ya, pokoknya ini bisa dilipat jadi lurus. Jadi kalau misalkan mekanikal yang ininya nih ya pemberatnya ini dicopot gitu ya, itu jadi lebih simple ya, lebih ringkas gitu. Ini bisa dicopot. Nah terus di unit ini ada yang namanya pemberat juga di sini. Pemberatnya itu saya ingat sih ya 10, levelnya itu sampai 10. Kemudian ini di sini juga ada flywheelnya ini kemungkinan yang beratnya sekitar 1 kilo, jadi dia nggak terlalu berat sih. Jadi ketika digoes buat ngasih kita feedback kayak road like feelingnya itu nggak terlalu kerasa sih. Nanti untuk reviewnya kita di pembahasan berikutnya. Ini kita dari unitnya aja sih. Nah dari unit ini yang cukup menarik itu satu ini nih, bisa kuncian di sini. Jadi bukan lagi yang diputar-putar di kiri kanan, itu cukup menyesuaikan dari yang sebelah sini. Kemudian kita kunci dari yang bagian sebelah sini. Wah, gitu ya. Kita contohin aja. Ini misalkan dalam kondisi kebuka seperti ini, yang ini dimasukin, itu langsung masuk ke sini, kita kunci. Gitu. Ini jadi kencang banget sih. Dan ini nggak bakal goyang-goyang kalau kecuali kita lepas kayak gini. Gitu ya. Kemudian kalau dari segi tampilannya juga ini oke sih. Nah kemudian fitur yang lainnya juga untuk adjusternya, ya toh masker saya tetap pakai masker ya teman-teman ya, kalau misalkan lagi kemana-mana gitu ya. Nah untuk adjuster ini atau ini yang nempel ke bagian ban kan di sebelah sini, ini bisa dinaik turunin, atau ketika kita pakai itu kita tekan ke bawah ya, supaya kita nggak ngeset ulang lagi ya. Ketika kita selesai pakai tinggal tarik ke atas, nanti dia akan lepas dari ban. Dan ini cukup praktis sih, ketika yang trainer lain itu masih harus diputar ketika mau ngelepasin ya. Jadi ini kita sekali set, misalkan kita punya satu sepeda, kita set untuk udah set cocok kayak gini, itu ketika kita selesai bisa tinggal langsung tarik, nanti dia nggak langsung nempel di sini dan ban pun nggak bakalan benjol-benjol ya istilahnya. Kemudian itu sih yang saya senang, ini warnanya lumayan cerah dan bentuknya juga lumayan menarik sih. Tuh secara tampilan dan
ini dia produknya produk luar, bukan produk lokal. Kalau produk lokal tuh kemarin apa ya, Airfall atau apa gitu, yang kebanyakan itu harganya di kisaran 1.500.000 yang untuk yang baru ya. Kalau yang ini itu harganya masih di kisaran 3 jutaan kalau nggak salah. Nah, ini bobotnya juga cukup lumayan ya. Kalau mungkin dibanding Smart Trainer itu yang bisa nyampe 15-an kilo, ini termasuknya masih cukup ringan, tapi ya seringan-ringannya metal gimana ya. Perkiraan saya sih ini kemungkinan ya ininya 1 kilo nih, kayak gininya 1 kilo, 1 kilo, ini 1 kilo, 1 kilo, udah 4 kilo, 5 kilo sekitar 7 sampai 9 kilo kali ya. Lumayan berat sih ya, lumayan ya. Ini apa ya, dia jadi untuk yang tax ini itu ada 2 versi, ada yang pakai lever di sini, ada yang langsung dari sini ya. Ada juga yang nggak pakai ini. Dan ini belum Smart Trainer, ini masih konvensional, nggak ada sensornya sama sekali dan nggak ada power source-nya sama sekali. Jadi kalau teman-teman mau pakai ini untuk online indoor cycling gitu ya, untuk USD Swift atau apa, perlu nambahin yang namanya cadence sensor, kemudian apa namanya tuh, speed sensor juga. Terus buat monitor heart rate-nya juga beli lagi sensornya. Jadi ada 3 sensor yang perlu dibeli gitu ya. Kalau teman-teman mau pakai ini untuk digunakan di Zwift gitu ya, atau aplikasi bersepeda lainnya. Dan yang menarik juga, ini sudah terdaftar di, maksudnya untuk di opsi Zwift yang konvensional ini termasuk di dalamnya. Jadi kita nggak harus nebak-nebak ini merek apa, karena di situ udah langsung ada gitu ya. Oke, mungkin di video berikutnya kita akan nyoba gimana ini rasanya gitu kan, ketika kita goes di sini, feelnya dapat nggak sih kayak kita bersepeda aslinya gitu ya. Terus apakah ini nih mode pemberatnya ini bakalan kerasa banget atau enggak gitu kan, apakah dia bakal mirip-mirip sama kita ketika climbing atau naik gunung gitu ya. Nah itu nanti kita bahas di video selanjutnya. Tapi saya cukup senang sih kita udah nyediain ini. Jadi kalau teman-teman misalkan pengen sewa, bisa juga sewa di kita. Nanti tinggal langsung chat aja ke nomor WhatsApp kita gitu ya. Kemudian apa lagi ya? Kalau secara build quality sih ini kokoh sih. Gitu. Kokoh dan tampilannya bagus sih. Ya. Jadi untuk yang kelas konvensional atau yang masih kayak gini, Tax itu ngeluarin berapa seri ya, sekitar 4 seri gitulah. Ini saya lupa yang seri apa, cuman ada yang Bushido itu udah termasuk yang lumayan smart ya, yang Smart Trainer tapi yang masih wheel on. Maksudnya wheel on itu ban itu masih nempel di sini nih gitu kan, dan bannya nggak dilepas. Ada beberapa Smart Trainer dan semi Smart Trainer itu ban itu harus sudah dicopot gitu ya, dan diganti dengan flywheel, ya flywheel dari bawaan dari trainernya. Mungkin kalau teman-teman pengen lebih apa, kalau ininya lebih gede nih, kayaknya lebih menarik ya. Jadi road feelingnya tuh lebih kerasa. Oke, itu aja untuk video kali ini tentang trainer. Jadi teman-teman punya opsi nih. Yang pertama, kalau pengen ngelatih keseimbangan itu bisa pakai roller gitu ya. Tapi kalau roller dia jarang ada yang pakai penyesuaian atau lever untuk yang bebannya ya. Nah, kalau roller ya cukup muter aja gitu. Terus kalau misalkan nggak mau susah-susah ngukur keseimbangan, cukup beli trainer. Banyak pilihannya, dimulai dari yang produk lokal, dari yang mekanisme itu simpel banget ya, itu sampai yang Smart Trainer itu yang harganya kemarin harga tertinggi dari Smart Trainer satu paket yang saya tahu itu bisa nyampe sekitar 75 juta. Nggak tahu itu udah yang paling mahal atau belum, cuman ya bagi saya itu mahal. Kita beli yang konvensional aja, terus tambahin sensor-sensor buat kita goes online gitu ya. Oke, itu aja. Jadi cukup lengkap ya. Ada di sini magnetic apa namanya? Magnetic trainer. Ini klasifikasinya itu magnetic trainer gitu ya. Jadi dia di sini ini masih pakai magnet, dan ini
flywheel biasa, pengunciannya udah quick release semua. Ini menarik sih, ini opsi yang cukup menarik. Ada juga kok banyak yang merek, mungkin nggak tahu itu merek lokal atau bukan, tapi yang harganya lebih terjangkau. Oke, itu aja untuk video selanjutnya. Kita akan review gimana rasanya goes di trainer ini ya, dan juga mungkin video lanjutannya kita bakalan nyoba untuk goes online-nya. Oke, itu aja. Jangan lupa untuk diklik tombol subscribe, dan juga kalau suka ya diklik tombol like-nya, dan kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di di kolom komentar. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.